Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di channel Yonatan Nandar, sudah subscribe, sudah like, yang sudah menjadi member. Saya haturkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua. Di YouTube saya nih jaringan nih nge-lag lagi. Oke, Ya, silakan lanjut. Oke. Bukan, tadi ya, sempat di YouTube itu ngeling melulu. Oke, silakan. Cep ya. Kakak Mikana kesini ke layar saya, Kak Mikana, jangan ke YouTube, perhatikan biar silakan, nanti Kakak Mikana bisa untuk kemudian konsentrasi dengan apa yang saya tanyakan. Kak Mikana, lihat nih ya, sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, kita lihat di dalam HNT, Kak Mikana, tahu nggak HNT? HNT itu Hebrew New Testament, yaitu Habarit Hadasah yang dipakai oleh orang Kristen di Israel. Saya bacakan ayatnya. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian? Lahem itu lakum kalau dalam bahasa Arab ya. Hitilakah mikem malkut ha Elohim. Bukankah aku sudah berkata kepada kalian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahwa kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian. Fetinaten legoy. Saya tanya kepada Kak Mikana, ini kan ada kata le itu kepada goy. Yang saya tanyakan Kak Mikana, apa perbedaan goy dan goyim? Silakan. Apa perbedaan goy dan goyim? Iya, kepada bangsa lain di situ maksudnya ya. Enggak, apa perbedaan goy dan goyim? Kalau Kak Mikana tidak tahu, jawab tidak tahu. Enggak, di sini kamu bertanya, nggak usah bertanya tentang ayat ini saja ya. Iya. Di situ diberikan kepada bangsa lain karena memang Tuhan itu batu penjuru ya. Enggak. Di sini itu ya, bahwa tadi goim itu bangsa-bangsa ya, goy kepada bangsa gitu ya. Enggak. Oke. Enggak, yang saya goim dengan goy. Dilihat iya. Sebentar, Kak Mikana saya ulangi ya. Saya ulangi Kak. Pertanyaan saya, goy. Apa perbedaan goyim dan goy? Itu saja pertanyaan saya. Apa perbedaan goyim dan goy? Itu saja. Silakan. Oke, bentar ya. Goy adalah ya nggak apa-apa. Goy itu tinggi. Bukan. Bukan. Goy itu bangsa. Tunggu. Goy itu bangsa. Kak Mikana, boleh aku tanggapi? Silakan. Kak Mikana, ini dilihat oleh ribuan orang. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Perhatikan ini ya. Saya mempunyai 3 tahun. Iya, saya mempunyai kompetensi di dalam hal ini meskipun sedikit. Kalau goyim, perhatikan Kak Mikana, lihat wajah saya. Aku dengar. Lihat wajah saya. Nanti Kak Mikana nggak konsentrasi, jangan gemetar. Lihat saya. Kak Mikana, perhatikan saya baik-baik, direkam, sodorkan kepada para pendeta yang mengerti bahasa Ibrani. Goyim adalah bangsa di luar bangsa Israel. Itu sebut goyim. Ya tadi kan saya sudah bilang bangsa, goy bangsa. Sabar Kak Mikana, saya belum selesai, baru koma itu. Goyim adalah bangsa di luar bangsa Israel. Kata im di situ adalah jamak, seperti halnya Elohim, kata im adalah jamak, Tuhan. Kalau singularnya adalah Eloah. Nah, singular daripada goyim adalah satu orang di luar bangsa Israel. Sekarang satu orang tanya, di sini bangsa, bukan satu orang. Makanya kita lihat Kak Mikana, saya balikan kamera dulu ya. Kak Mikana, di sini ada salah terjemahan ya kan. Kalau kita lihat Kak Mikana nanti sodorkan kepada pendeta yang mengerti bahasa Ibrani. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, kitilakah mikem.
Kitilakah mikem malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian orang Yahudi. Di sini dikatakan, lihat teman-teman ya, sodorkan kepada para pendeta yang menguasai bahasa Ibrani, fetinaten legoi. Di sini bukan diberikan kepada bangsa di luar bangsa Israel, tetapi diberikan kepada satu orang yang di luar Israel. Sekarang saya tanya, di luar bangsa Israel, siapa yang mendapatkan kerajaan Allah? Kalau menurut saya itu Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad, Mikana, maka di ayat ke-44 ini ditambahkan ayat palsu. Kita lihat ya tafsirannya. Nah, Kak Mikana lihat nih, karena itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka mereka menambahkan ayat palsu pada ayat ke-44-nya. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik, sehingga kiranya tidak asli. Bayangkan bunyi ayatnya seperti apa? Dan barang siapa jatuh ke batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa yang ditimpa batu itu, ia akan remuk. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Bentar, di situ dulu. Kamu bilang itu untuk nabimu. Iya. Ya. Kamu bilang itu untuk nabimu. Berarti kamu percaya sama firman Tuhan Yesus? Kenapa? Kamu percaya sama firman Tuhan Yesus? Saya percaya bahwa Yesus menubuatkan Nabi Muhammad sebagaimana di dalam Quran. Jawab dulu. Oke. Kita kan dulu ini ya kepada suatu orang gitu ya. Satu orang di luar bangsa Israel. Kerajaan Allah. Kami poinnya adalah sabar. Tunggu, sabar. Kita santun aja. Kerajaan Allah diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Kami karena tahu di dalam Al-Quran, Quran surat 61 ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini Rasulullah. Oke, bentar dulu John, Nandar, tunggu. Kan gini, kamu percayakan bahwa apa yang difirmankan Tuhan Yesus itu oke lah, dibilang dalam bahasa aslinya itu untuk satu orang. Berarti Tuhan harus menyatakan berarti kamu percaya sama firman Tuhan Yesus ya? Yesus bukan Tuhan. Loh, tapi kan di sini kan Tuhan Yesus yang menyatakan itu loh. Iya, tapi Yesus bukan Tuhan, di situ Nabi, Kak. Nih, kami karena punya enggak, aku tidak tanya itu. Berarti kamu percaya apa yang difirmankan Tuhan Yesus, ya? Baik. Nah, kalau kamu percaya sama kalau kamu percaya sama firman Tuhan Yesus di Matius 21 ayat 43 bahwa itu untuk nabimu, toh berarti kamu harus konsisten. Kamu harus percaya semua perkataan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus menyatakan ya, di Matius 26 ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah. Nah, berarti kamu harus percaya itu dong juga perkataan Tuhan Yesus itu. Sudah. Nah, lalu kalau kamu ambil itu untuk nabimu, di mana nabimu percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah memberikan darahnya untuk pengampunan bagi semua bangsa, bagi semua orang. Sabar, jangan gemetar Kak Mikana ya. Saya enggak gemetar. Karena kamu sini kan mengambil nubuatan ini ya, perkataan Tuhan Yesus ini untuk nabimu. Sabar Kak Mikana. Jadi kamu itu harus konsisten. Kak Mikana, jangan gemetar Kak Mikana. Sabar. Saya enggak gemetar. Silahkan konsisten dengan apa yang kamu perbuat. Sabar, tenang, tarik napas pelan-pelan. Kamu aja yang tarik napas. Baik. Udahlah cepat, nggak usah banyak gaya lama kali. Kita jangan keburu-buru, biasa aja Kak Mikana, santun kita. Nah, iya, kalau kamu itu ngambil ngutip-ngutip ayat, kamu kan percaya nih sama Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini. Tentu kamu harus percaya dong dengan semua yang ucapkan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana? Oke ya, Kak Mikana sekarang itu jawabannya ada di dalam Yohanes 16 ayat ke-12 13, dibaca. Yohanes 16. Bentar dulu. Ini kan kami kan begini, bentar. Dibaca aja dulu, dibaca. Ya, Yohanes 16 ayat Yohanes 12 13. Ayat 12 13. Jadi kami kan menuntut saya untuk percaya Alkitab. Makasih. Oke. Ya, Yohanes 16 ayat 26. Bukan, jangan nervous. Yohanes pasal ke-16 12 13 dibaca. Oke. Udah baca semua ini, satu pasal ini, Nandar? Loh, jangan, kenapa panik Kak Mikana? Oke, ya. Aku masih mempunyai, nggak apa-apa, kita baca. Yohanes pasal 16. Iya, ayat 12 sampai 13 ya. Iya, silakan. Nggak usah
Jangan kabur kami Kana. Bentar. Makasih teman-teman. Ya, makasih. Aku masih mempunyai banyak hal untuk mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya, dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke? Boleh saya tanggapi? Ya, kita lihat langsung ayatnya kami karena kan nggak nunjukin ke teman-teman ya, biar valid saya tunjukkan kami karena ya. Tapi karena boleh kiranya suatu saat kami karena dijamah. Udahlah, udah cepatlah kamu kalau kebanyakan gitu banyak gaya. Oke. Iya. Di sini apa yang kamu mau katakan? Iya, sebentar ya kami karena ya. Kita lihat ayatnya kami karena. Iya. Iya, sabar kakakku. Makasih. Iya, kami karena lihat nih ya. Masih banyak kata Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kemudian kata Yesus, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya tanggapi ya. Di sini dijelaskan oleh Yesus bahwa kan Yesus itu berdakwah hanya 3 tahun, dari 30 sampai 33. Presiden aja ada 2 periode. Masa Yesus cuma 3 tahun? Tidak cukup waktunya untuk Yesus mengatakan sesuatu semuanya. Makanya, terus. Makanya Yesus, ya sabar sayang. Kok sayang? Kakak, coba perhatikan ya, jangan GR. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ruaha Ahmad Muhammad. Tetapi apabila Ahmad itu datang, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini termaktub di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat ke-4 dan ke-5. Wama yang tiku anil hawa in huwa. Sebentar kami karena sabar. Bentar. Udah dapat poinnya. Kamu itu menubuatkan bahwa roh kebenaran itu. Sebentar, sabar belum Muhammad, selesai. nabimu. Nanti jawab dulu. Jawab dulu. Iya, nanti saya jelaskan dulu sampai nggak usah panjang-panjang bernarasi. Sekarang gini, jawab. Kalau ini kamu kan jawab. Kita diskusi kami karena jangan kita lagi lari-lari, kita dituntut oleh waktu. Kita sedang diskusi. Di sini sudah dapat poinnya. Itu nubuatannya kamu bilang roh kebenaran itu nabimu. Jawablah dulu, jawab dulu. Iya, jawab dulu. Jawab dulu. Sabar. Enggak, jawab dulu bahwa di sini roh kebenaran itu nabimu. Oke, kita lihat ya kami karena. Enggak, iya bentar. Kamu jawab dulu. Roh kebenaran itu nabimu. Kita lihat nih ayatnya kami. Iya bentar. Enggak, kamu lihat ke saya. Lihat ke saya Nandar. Lihat ke saya Nandar. Enggak apa-apa. Iya, kita oke kan. Iya, kita oke. Roh kebenaran itu nabimu. Saya lanjutkan dulu. Enggak, jawab dulu. Roh kebenaran itu nabimu. Iya, 1 menit. Kamu jawab dulu. Enggak, kamu jawab dulu. Roh kebenaran itu kan kamu di sini tadi mengambilnya nubuatan itu nabimu. Sabar Kak. Kenapa? Ini orang. Kakak itu begitu santun, kok sekarang kok panik sih Kak? Sabar. Bukan loh. Sekarang langsung jawab dulu Nandar. Roh kebenaran itu nabimu. Ini saya mau menjawab Kakak. Aku nyanyikan dulu ya. Kasih sukacita. Kamu turunin dari gitu. Enggak, jawab dulu. Jawab dulu. Roh kebenaran itu nabimu. Iya, makanya saya jawab. Oke. Saya jawab dulu. Si Nandar, bentar. Saya jawab dulu. Si Nandar, bentar dulu. Saya jawab dulu. Enggak, kau jawab. Enggak dengar. Enggak, bentar. Enggak, gini. Bukan panik. Begini, saya akan mau katakan sama si Nandar ini. Oke, Nandar. Di sini Yohanes 16. Panik loh. Enggak, dengar dulu. Wajahmu kelihatan. Yohanes, bentar. Sabar. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 itu nubuatan untuk nabinya, bahwa roh kebenaran itu nabinya. Oke? Itu poinnya si Nandar, ya. Nah, saya mau kasih tahu sama kalian teman-teman. Yang mengutus roh kebenaran itu siapa? Kita baca Yohanes 16 ayat 7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu roh kebenaran tadi ya, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Berarti di sini secara tidak langsung Nandar mengatakan bahwa yang mengutus nabinya adalah Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, boleh saya tanggapi? Itulah LAI menyesatkan teman-teman Kristen. Utusan sebentar Kak Mikana. Halo. Sebentar, sabar, jadi gini, yang mengutus roh kebenaran siapa? Tuhan Yesus yang mengutus roh kebenaran. Tuhan Yesus yang mengutus penghibur. Jadi sekarang gini, jawab dulu Nandar. Sekarang kamu mengakui berarti Tuhan Yesus yang mengutus nabimu. Enggak, lihat original teksnya. Bahwa Tuhan Yesus yang mengutus nabimu. Enggak, jawab dulu. Bahwa Tuhan Yesus yang mengutus nabimu. Sekarang saya tanya, utusan di dalam bahasa Yunaninya berarti apa? Tuhan, enggak, jawab dulu. Tuhan Yesus yang mengutus nabimu. Itu salah terjemahan. Loh, di dalam kenapa bahasa sekarang kamu bilang salah terjemahan? Bahasa Yunaninya, sekarang kamu ambil yang mana? Aduh, udahlah. Apostolos. Di dalam bahasa Yunani menggunakan apa? Bertobatlah Nandar. Kesesatan dari lembaga Alkitab Indonesia di dalam menerjemahkan. Nandar, bertobatlah Nandar. Karena yang mengutus Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Yunaninya. Coba lihat bahasa Yunaninya, bukan apostolos. Yohanes 16 ayat 7 bahwa Tuhan Yesus yang mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus. Oke, saya boleh tanggapi. Bentar. Enggak, bentar. Itu yang kedua. Saya nggak boleh menanggapi. Loh, ngapain kamu tanggapi? Karena itu memang tertulis seperti itu. Ya, Yohanes 16 ayat 7. Tidak salah di situ terjemahan. Di situ yang mengutus adalah Tuhan Yesus. Saya buka bahasa Yunaninya atau tidak? Boleh atau tidak? Makasih Bang Henry. Makasih. Bentar dulu, kan saya mengucapkan makasih kepada. Baik. Bentar, sabar dulu ya. Sekarang bentar. Enggak, kenapa saya nggak boleh menanggapi? Anda boleh bernarasi. Enggak, kan kamu bilang itu untuk nabimu. Iya. Sekarang Anda buka. Sementara yang mengutus Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Lihat bahasa Yunaninya. Kalau utusan itu bahasa Yunaninya apostolos. Itu lihat Yohanes 16 ayat. Yang mengirim. Jadi di dalam bahasa aslinya Coba di situ tidak menggunakan apostolos. Yohanes 16 ayat 7 ya. Dia akan mengutus bahwa dialah yang mengutus Roh Kudus. Pakai apostolik apa menggunakan apa? Apostol itu rasul. Loh, utusan kan? Ya, mengutus. Iya, yang mengutus. Pempo itu mengutus. Bukan di dalam bahasa aslinya itu itu kan Sekarang bacanya Pempo tulisannya Pemso di mana di situ bahwa Tuhan Yesuslah yang mengutus Roh Kudus, itu Roh kebenaran. Makanya si Nandar ini sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa karena Dia yang mengutus Roh kebenaran, yang mana di tafsir si Nandar itu adalah nabinya. Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Jangan panik. Terima kasih Nandar. Yohanes 14 ayat 16 baca dulu. Oke, Nandar. Enggak usah lagi bernasari. Di sini kamu sedang menyatakan Tuhan Yesus itu Tuhan Allah. Yohanes pasal 14 ayat ke-16 dibaca. Enggak. Dibaca satu ayat saja. Ya, biar tahu kami karena jangan comot-comot ayat. Jadi di sini Nandar sedang menyatakan bahwa Oke, kami kana aku tunjukkan deh. Kami kana aku tunjukkan. Yang mengutus. Coba lihat kami kata Yohanes 14 nabinya ayat 16. Adalah Tuhan Yesus bahwa Dia Mikana lihat ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan. Ya, cukup Nandar. Terima kasih Nandar. Inilah yang menyebabkan Mikana langsung mengkick saya. Yohanes 14 ayat ke-16 merupakan tafsiran dari Yohanes 16 ayat ke-7. Jadi yang diminta oleh Yesus adalah seorang manusia. Yohanes 14 ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang ya teman-teman, yang lain. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah ajarannya yang tetap konsisten, yang tetap eksis, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi dia itu ngekick saya, teman-teman ya. Ngekick saya karena sudah tidak lagi sanggup dan mampu menghadapi argumentasi dari saya. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.